Orang-orang keturunan Tiongkok memiliki ruang tersendiri dalam perjalanan sejarah kota Palopo. Salah satu tokoh penting yang sempat ditulis oleh sejarah adalah Jie Ajeng. Mohon dikoreksi kalau saya salah baca. Lahir di Kaiping tahun 1895, Jie Ajeng mulai menetap di Nusantara pada 1913 ketika Tiongkok diliputi kondisi yang tidak menentu. Ia tiba di Palopo pada tahun 1917. Seiring dengan politik etis pemerintah Hindia Belanda yang mulai menata wilayah-wilayah jajahannya, Palopo juga mulai mendapat sentuhan pembangunan. Melihat peluang tersebut, Jie Ajeng yang memiliki latar belakang keterampilan teknik konstruksi bangunan membangun sebuah pabrik batu bata pertama di Palopo. Pabrik bata milik Jie berada di Sabang Paruh. Konon lokasinya di sekitar depan bekas bioskop Mudah, Jalan Dr. Ratulangi. Pada tahun 1920, Jie Ajeng terlibat aktif dalam pembangunan rumah sakit Palopo. Di tahun 1925, ia membangun beberapa rumah milik saudagar Bugis terkenal saat itu, Daeng Talesang. Sebagai anemer pada zaman kolonial di Tanah Luwu, karya-karya Jie terentang mulai dari Buriko hingga Malili. Dikisahkan oleh Jie Wanggip atau Onggip, anak kandung Jie Ajeng. Sejak 1930, ayahnya membangun jembatan tua Larompong dan Salutubuh. Selain itu, karya konstruksinya yang lain adalah bangunan pintu air Batu Standuk, Pempalangi Kaluku Ketulungan, dan Rantai Damai. Bersamaan dengan mulainya kolonisasi atau transmigrasi Bone-Bone atau Ketulungan, pada 1939 Jie Ajeng juga membangun bendungan Karangan di Bone-Bone. Pada era pendudukan Jepang, Jie mengerjakan desain pembangunan pabrik penggergajian kayu di daerah Tapong. Pabrik ini milik perusahaan Jepang, Nissan Noring, yang kemudian hari dinasionalisasi menjadi Perusahaan Kebangunan Indonesia. Perusahaan ini dipimpin oleh Tuan Zumitsu dan Andi Hamid Opu Daeng Paonang atau Opu Onang, salah seorang bangsawan Luwu. Pada era Jepang pula, tahun 1944, Jie mendapat instruksi untuk mulai menata permandian air panas Makula di Tanah Toraja. Pasca kemerdekaan, proses peralihan kekuasaan diwarnai ketidakpastian keamanan di wilayah Tanah Luwu. Tahun 1954, Jie memperbaiki jembatan miring di daerah perbatasan Karetan. Pada 1956, ia juga dipercaya untuk memperbaharui jaringan air ledeng yang sudah dirintis oleh Belanda sejak 1939. Warisan Jie Ajeng untuk Palopo tidak sekedar bangunan dan infrastruktur fisik semata. Kisah hidupnya juga meninggalkan cerita perjuangan. Ia turut andil dalam membantu para tahanan perang di Rutan Masamba pasca peristiwa Masamba Affair 1949. Semangat nasionalismenya tampaknya lahir sejak ia menikahi wanita asal Duri, Enrekang, dan menetap lama di Pararra, Sabang. Jie Ajeng wafat pada 29 Mei 1966. Ia dimakamkan di pekuburan Tionghoa Palopo. Nisannya tetap berdiri kokoh di atas bukit menatap hamparan kota Palopo, kota di mana karya-karyanya masih eksis menjadi artefak kota. Artikel ini ditulis oleh Zulham Afid.